Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu kesetimbangan asam basa dan larutan buffer. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kimia. Dengan hormat saya sebut namanya Anissa Dwi Rizky Abdullah, MSI APT, yang telah memberikan tugas ini sebagai pengganti UTS. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hamzah dari kelas Gizi C dengan NIM B0422-374. Adapun rumusan masalah dari materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu definisi asam basa dan larutan buffer, yang kedua faktor yang mempengaruhi asam dan basa, yang ketiga teori asam basa menurut Brostad-Lowry, yang keempat keseimbangan asam basa dan larutan buffer. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang asam basa dan larutan buffer, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan asam basa dan larutan buffer. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, atau disebut sebagai ekspektor proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang menerima proton yang dilepaskan. Perbedaan asam kuat dan basa kuat yaitu asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu, dengan cepat menghilangkannya dari larutan. Selanjutnya, larutan buffer atau biasa disebut juga dengan larutan penyangga. Larutan buffer adalah larutan di mana pH-nya hanya berubah sedikit sekali dengan penambahan sedikit asam dan basa. Supaya larutan buffer dapat bertindak sebagai buffer, larutan tersebut harus mempunyai dua komponen, di mana yang satu mampu menetralkan asam dan yang satu lagi mampu menetralkan basa. Selain itu, larutan penyangga juga dibedakan menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Komponen larutan penyangga asam adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Misalnya CH3COOH dengan CH3COO-. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu mencampurkan asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi asam lemah tersebut, atau dapat kita sebut campuran asam lemah dan garamnya. Contoh campuran asam lemah dan garamnya adalah campuran CH3COOH dan CH3COONA. Cara kedua dalam membuat larutan penyangga asam adalah dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat, misalnya CH3COOH dengan NaOH. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Komponen larutan penyangga basa adalah basa lemah dan asam konjugasinya, misalnya NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa juga dapat dibuat dengan menggunakan dua cara, seperti pada pembuatan larutan penyangga asam. Cara pertama yaitu mencampurkan basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasi basa lemah tersebut, atau dapat kita sebut campuran basa lemah dan garamnya. Contoh campuran basa lemah dan garamnya adalah campuran NH3 dengan NH4Cl. Cara kedua dalam membuat larutan penyangga basa adalah dengan mereaksikan basa lemah berlebihan dengan asam kuat, misalnya NH3 dengan HCl. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi asam dan basa. Faktornya terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dan cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respons terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah arteri, atau PaCO2. Merupakan stimulun yang kuat untuk respirasi. Yang kedua yaitu sistem buffer. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi.
Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fikset dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan peningkatan CO2. Sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal, dan kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Yang ketiga yaitu sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan menggantikan HCO3-. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer. Yang pertama yaitu asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Materi selanjutnya yaitu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Johannes Nicholas Bronsted di Denmark dan Thomas Martin Lowry di Inggris secara sendiri-sendiri mengusulkan definisi baru untuk asam dan basa pada tahun 1923. Menurut teori mereka, asam adalah donor proton atau pemberi proton, dan basa adalah aseptor proton atau penerima proton, di mana proton adalah H+. Untuk menjelaskan perilaku dasar dari amonia yang sulit dilakukan melalui teori Arrhenius. Teori selanjutnya yaitu keseimbangan asam basa dan larutan buffer. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kesetimbangan asam basa dan larutan buffer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.